Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Tajo 99. Untuk episode kali ini saya ingin membahas atau ngomong-ngomong tentang shaker 3 ini ya, ada di depan ini. Nah, untuk kali ini saya membahas tentang perherek ya, perherekan. Langsung saja. Di sini saya ingin mengupas tentang kelemahan dan kelebihan shaker 3 ini ya. Kelemahan dan kelebihan 3 shaker ini. Untuk kelemahan dan kelebihan shaker ini, di sini saya memberitahu tentang versi saya, tentang yang saya ketahui. Gitu ya. Lanjut. Yang pertama, di sini ada shaker Mega Pro, dan yang kedua di sini ada shaker CB150R. Yang ketiga di sini ada shaker Tiger ya. Yang pertama yang saya bahas dulu yakni shaker Mega Pro ini. Kelebihan shaker Mega Pro kalau diaplikasikan ke motor herek atau motor yang sudah stroke up ataupun motor GL MP3 ya gitu. Kelebihannya yakni shaker ini lebih profilnya seperti ini ya, ada kubahnya, profil depannya menggunakan sistem dome atau kubah. Jadi shaker ini kelebihannya di motor kalau masangnya presisi ya, kalau masangnya pas, insya Allah motor ini lebih keras kalau menggunakan shaker ini ya, lebih keras karena rasio kompresinya lebih tinggi. Gitu ya. Nah, untuk kelemahannya di shaker ini ya, yaitu kalau stang shaker kocak itu biasanya itu klepnya itu natap atau berbenturan dengan shaker ya. Meskipun kalau tidak kocak, kalau masangnya tidak presisi, biasanya juga itu kalau kita gas spontanitas itu ada bunyinya klitik, itu biasanya nyatap atau benturan dengan shaker, itu kelemahannya. Yang kedua yakni yang saya bahas ini shaker CBR ya, CB150R. Yang pertama kelebihannya shaker ini, shakernya lebih kecil ya, tampaknya lebih kecil. Jadi shaker itu lebih ringan. Itu. Yang kedua kelebihannya lagi yakni topnya itu lebih pendek. Topnya itu antara ini dengan ini tuh lebih pendek. Nah, gini. Topnya itu lebih pendek ya. Topnya itu lebih pendek. Top shaker CBR ini lebih pendek. Insya Allah selisihnya kalau dengan shaker Tiger itu antara 3 mili sampai 2 milian ya. Jadi kalau kita stroke up dengan langkah yang panjang, kita bisa menggunakan shaker CBR itu meminimalisir plandes ya, mengurangi plandes. Jadi plandesnya bisa lebih kecil lagi karena selisihnya shaker ini dengan shaker Tiger itu antaranya 2 mili sampai 3 milian gitu. Untuk kelemahannya shaker CBR ini, kelemahannya itu ya kalau dibandingkan dengan shaker ini ya lebih kuat shaker Mega Pro sama Tiger karena topnya lebih topnya lebih tinggi ya, gitu.
Shaker ini untuk yang kedua kelemahannya lagi, kalau kita aplikasikan di motor standar seperti di motor Mega Pro standar dan GL standar itu tidak bisa. Nantinya shaker itu akan ke dalam, topnya itu sangat dalam, bisanya itu mengepres blok. Nah, mengepres blok itu sangat fatal ya, karena motor standar ya mengepres blok, nantinya itu kampratnya juga susah semua. Itu sangat fatal kalau ngepres blok. Kalau motor standar bloknya dikepres itu kalau menggunakan shaker CBR. Kalau menurut saya itu tidak presisi ya. Itu tadi kelebihan dan kekurangannya. Untuk yang terakhir yakni shaker Tiger ini ya, kelebihan shaker Tiger ini yaitu shakernya tampak profilnya depan itu peres gitu ya. Nah, kalau buat harian, kalau buat touring-touringan itu enak Tiger ya, karena tidak ada resiko nyata. Tapi shaker Tiger juga bisa dibuat sistem dome. Nah, ini kita kepres. Kalau di motor standar nggak bisa, karena nantinya itu ngepres blok ya. Saya nggak suka kalau ngepres blok. Otomatis kalau kita kepres, kita bentuk dome dan topnya akan ambles atau akan ke dalam. Seharusnya itu harus ngepres blok. Nah, kalau ngepres blok kalau di motor standar saya tidak suka lah. Kelebihan shaker Tiger ini yakni kalau di motor standar itu lebih aman lah gitu, lebih aman dibandingkan kalau ini di versi di touringan itu ya, di harian touring lah lebih aman shaker Tiger ini. Bisanya lagi diprofilkan seperti ini bisa kalau di motor stroke up. Nantinya plandesnya kita kurangi, nah ininya kita modif seperti dome ini juga bisa shaker Tiger ini ya. Gitu kekurangannya ya gitu. Kalau dibuat herekannya shaker Tiger ini kalau dipasang standar kayak gini itu rasio kompresnya terlalu rendah, jadinya ya tidak lebih baik shaker Mega Pro dengan shaker Tiger kalau dengan tampak standar gini ya, karena rasio kompresnya lebih tinggi Mega Pro kalau masangnya presisi ya. Tapi kalau shaker ini dimodifikasi lagi seperti itu bisa, dengan syarat motor itu harus stroke up gitu. Kalau motornya itu standar kita modifikasi seperti dum gini, nah lalu kita ngepres blok, itu saya tidak sarankan ya. Kalau ngepres blok itu fatal kalau menurut saya, kampratnya juga susah dan susah lah rambutannya gitu ya. Bisa, tapi yang tidak bisa tahan lama kalau menurut saya. Kalau motor stroke up itu kan nantinya kalau naik 10 kita pakai Flanders 7 mili itu, ini kita kepres 3 mili itu sudah kita profil seperti itu yang sesuai, kita sesuaikan dengan kop motor itu sudah enak gitu ya. Dan itu tadi penjelasan tentang versi saya ya, tentang kelebihan dan kekurangan 3 shaker ini. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan, di sini saya membagikan pengalaman tentang versi saya ya. Saya mengucapkan mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.